Episode 116. Suamiku seorang CEO. Ya sudah, ayo kita tidur, Mas sudah mengantuk. Harlan memeluk Tebu istrinya, dan mereka tidur saling berhadapan. Suara jam alarm berbunyi nyaring di indera pendengaran Lupita. Ia mengerjapkan matanya, dan melihat tangan kekar suaminya bertumpu di atas perutnya. Dengan pelan Lupi memindahkan tangan suaminya. Ia beranjak dari ran, yang untuk menunaikan ibadah subuh. Suara penggorengan terdengar hingga depan pintu kamar. Nes, sedang masak apa? Pagi-pagi sudah ribut di dapur. Ia lagi perang sama perabotan. Ines terkekeh. Cepat mandi, aku buatkan nasi goreng. Iya, aku mau sholat dulu, baru sarapan. Gimana, sudah lebih tenang sekarang? Tenang maksudmu? Bukannya kau sedang ribut dengan suamimu ya? Ribut sih enggak lah, hanya ada salah paham sedikit, tapi sudah clear kok masalahnya. Syukurlah kalau kau bisa menyelesaikannya, jangan sampai ada orang ketiga yang menunggangi hubungan kalian berdua. Lupita tersenyum, insya Allah aku bisa mengatasinya. Semalam aku sempat terkejut dengan kedatangan Tuhan George. Hampir tak percaya ia mau datang dan menginap di sini. Padahal dia seorang CEO tapi mau tidur di rumah sederhana ini. Mas Harlan pernah tinggal di rumah ini beberapa bulan, aku pun sempat syok setelah mengetahui kalau suamiku itu seorang CEO. Kau sangat beruntung Lupi, mendapatkan suami sekelas Tuan Giorgino. Yang kulihat dia sangat menyayangimu. Jodoh itu rahasia ilahi, aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim, dibarengi ikhtiar, selanjutnya itu urusan Allah. Siapa tahu saja jodohmu pria bule seperti William. Kita tidak tahu ke depannya bukan? Mata Ines mendelik tajam, ish. Kau ini, main jodoh-jodohin aja. William bukan typeku. Pria angkuh seperti dia tidak pantas dicintai. Beneran nih udah nggak suka. Ledek Lupi. Sorry aku sudah move on. Nanti siang aku ada janjian dengan teman sekolah SMA aku dulu. Mau kencan ya? Wah, William pasti patah hati dong. Kekeh Lupita. Sudah sana mandi terus sholat, ini udah jam 5 lewat 10 menit. Ines mendorong Tebu Lupita masuk ke dalam kamar mandi. Nasi goreng sudah tersedia di atas meja makan, aromanya membuat cacing dalam perut ikut berontak. Mas bangun, sholat dulu. Lupi duduk di sisi ranjang dan mengecup keningnya. Saat akan mengangkat wajahnya tangan Harlan sudah lebih dulu menarik kembali dan berakhir di B1 birnya. Lupi memukul-mukul D4 bidang suaminya agar terlepas. U4S mas. Gerutu Lupi mengusap B1 birnya dengan punggung tangan. K1 ses morning honey. Pria tampan itu terkekeh. Cepat mas mandi terus sholat, sudah hampir jam 5:30. Mandi bareng yuk. Harlan tersenyum nakal. Astaga mas. Apa kata Ines nanti? Kelakuanmu bikin malu mas, masa ngajak mandi bareng di rumahku? Lagian aku juga sudah mandi kok. Guru Lupita, B1 birnya komat kamit tak jelas. Yang tentu saja tidak dimengerti suaminya. Kamu komat kamit baca mantra apa yang? Harlan menautkan kedua alisnya, tangan jahilnya menarik gemes hidung Lupita. Nggak ada salahnya kita mandi bareng dong, kita kan suami istri. Tolong tanganmu dikondisikan mas. Protes Lupita. Tapi harus lihat tempat juga kali mas. Iya, kalau di mansion kamar mandinya di dalam kamar kita. Kalau di rumahku, kan di luar kamar. Pasti ketahuan Ines, kasihan dong kalau Ines lihat. Lupita mencabik. Harlan terkekeh, kalau begitu kita rombak rumah ini. Kita buat kamar mandi di dalam satu-satu. Oke. Sudah sana mandi. Lupita menaruh handuk di L3 hairnya dan mendorong tubuh kekar itu keluar kamar. Wah, wangi nasi goreng. Ucap Harlan di sela langkahnya menuju kamar mandi. Pagi tuan. Ines membungkuk saat ia berjalan berpapasan dengan Harlan. Kalau di luar kantor jangan formal, nggak perlu hormat seperti itu Nes. Tapi tuan kan bos saya, sepertinya tidak sopan kalau saya tidak hormat. Ines,
Bedakan kalau ketemu suamiku di rumah dan di kantor, anggap Mas Harlan kakakmu bila di rumah. Lupita tersenyum, melihat kecanggungan di wajah Ines. Ya sudah Mas sana mandi, baru kita sarapan. Harian berjalan ke arah kamar mandi. Astaga, beneran aku gugup banget fit. Ines memegangi D4 danya. Rasanya nggak ngangka bisa melihat di sini, beda banget sikap suamimu saat di kantor, tegas dan dingin. Tapi setelah melihat aslinya, hangat dan ramah. Mas Harlan sangat baik dan penyayang, walau dia seorang CEO tapi tidak sombong, dan tak pernah merendahkan orang apalagi menyakitinya. Beruntung banget mendapatkan suami seperti Tuan Georgi, sudah tampan, kaya raya, baik hati dan tidak sombong. Kurang apalagi coba. Kalau di dunia ini masih ada model kaya suamimu, carikan buat aku satu. Lupita tertawa kecil, masih ada stok mirip dengan suamiku. Siapa? Tanya Ines penasaran. Kasih tahu nggak ya? Lupita memutar bola matanya. Kasih tahu dong. Ines penasaran. Nggak ah, katanya bukan tipe kamu. Lupi terkekeh, Ines melempar tempe ke arah Lupi. Nggak kena. Awas aja ya buat aku penasaran. Mereka berdua masih terus bercanda dan saling kejar-kejaran memutari meja makan. Tiba-tiba Harlan lewat dan melihat istri dan karyawannya begitu bahagia bersendau gurau. Mas. Mereka berhenti melihat kedatangan suaminya. Ines nakal tuh mas, masa tempe dibuang-buang. Adu Lupi pada suaminya, Harlan saya geleng-geleng kepala seraya berjalan ke arah kamar. Ish beraninya ngadu. Sindir Ines sambil menyapu makanan yang berterbangan akibat ulah mereka. Biarin. Makanya sana cepat cari laki, biar ada tempat curhat. Celoteh Lupi sambil cengengesan. Selesai dengan aktivitasnya Harlan keluar kamar menuju meja makan. Makan dulu mas. Lupita menaruh satu piring nasi goreng di depan suaminya. Hari ini kita mau kemana yang? Tanya Harlan seraya memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Loh, mas kan mau ke kantor. Hari ini mas libur kerja ada William yang menangani pekerjaan di kantor. Kita cari perabotan untuk rumah baru kita ya. Wajah Lupita berbinar cerah, benarkah, mas? Senyuman terbit tersinggung di bibirnya. Harlan mengangguk dan mengusap pucuk kepala istrinya. Ya ampun sweet banget. Celetuk Ines tanpa sadar. Netra Harlan dan Lupita menoleh ke arah Ines. Sadar diliatin seperti itu, Ines menundukkan wajahnya malu-malu. Nes, hari ini ada meeting. Klien akan melihat hasil desainmu, nanti kau temani William untuk menjelaskan perencanaannya. Saya tuan. Tanya Ines menunjuk dirinya sendiri. Iya kamu. Kurasa kau sanggup kompetisi dengan yang lain. Baiklah, bila tuan percayakan saya akan menjalankan sebaik mungkin dan meyakinkan klien. Bagus. Aku sudah telpon William kau yang akan menemani meeting pagi ini. Jantung Ines berdebar cepat, ia terlihat gugup saat harus bertemu dengan William dan meeting bersama. Namun ia mana bisa protes kalau tuannya sudah buat perintah. Sudah kau berangkat saja. Aku yang akan bereskan perabotan. Tapi Lupi. Sudah tidak apa-apa, sana berangkat. Nanti kau diantar Pak Basir yang menunggu di depan gapura. Dan berikan nasi goreng ini buatnya. Lupita menyodorkan kotak makanan. Oke kalau begitu, aku berangkat ya, maaf udah ngerepotin. Ish. Akulah yang udah ngerepotin. Keduanya cipika-cipiki dan Ines melangkah pergi. Lupita membereskan sisa piring kotor ke dapur dan mencucinya. La membuatkan kopi hitam kesukaan Harlan. Mumpung lagi sepi kita main koda-kodaan yuk. Hah? Koda-kodaan, maksudnya? Alah pura-pura polos, biasa kita lakukan tiap hari. Tanpa banyak bicara Harlan mengangkat tebu istrinya. Mas bikin kaget aja sih. Harlan tergelak dan membawa istrinya ke dalam keempat mar. Pagi-pagi udah M3 sum.
Protes Lupita dan pasrah mengikuti kemauan suaminya. Kalau si bule sudah meminta tidak ada penolakan darinya. Episode 117. Pagi itu dua ekor manusia yang saling mencintai, memadu kasih di atas ran, yang mereka saling mengempat-ngatkan dan membutuhkan waktu untuk bersama. Kesibukan Harlan yang padat jarang memadu kasih berdua-empatan, mereka hanya melakukan hubfingan pada malam hari dengan waktu yang singkat. Harlan ingin menghabiskan waktu bersama Lupita tanpa ada orang lain mengganggu. Selesai beraktivitas dan berolahraga di atas keempat sur, mereka saling bertiga-lukan erat. Mas, kita harus bersiap-siap untuk berangkat ke mall, aku mau mandi dulu. Saat Lupi ingin beranjak tangan, Harlan menariknya. Nanti saja yang, Mas tak ingin momen kebersamaan kita terganggu. Bukankah tadi Mas bilang, ingin membeli perabotan untuk rumah kita, tinggal 3 hari lagi pernikahan kita Mas, banyak yang harus diurus. Harlan menarik hidung mancung istrinya, kamu tenang saja, masalah perabotan rumah, sudah ada yang mengurusnya. Senin kita menikah resmi, kau tinggal duduk manis saja. Nanti sore kita ke butik untuk melihat baju pernikahan kita. Kenapa serba mendadak Mas? Aku harus fitting baju dulu, waktunya sangat mepet. Ucap Lupita sebel, mengerucutkan bibirnya. Kap, Meng satu B1 bir istrinya. Kalau lagi ngambek B1 birmu bikin gemes yang. Harlan terkekeh. Ish, apaan sih? Menjauhkan B1 birnya. William sudah menyiapkan 3 gaun untuk akad nikah, kau tinggal pilih saja yang paling terbaik. Harlan memtigaluk erat tebu polos istrinya dan Meng satu keningnya, nanti kita lanjut ke pesta pernikahan termewah di hotel. Jangan terburu-buru Mas, aku tidak terlalu suka pesta besar-besaran. Kita menikah sah secara hukum agama dan negara sudah cukup bagiku, yang terpenting Mas jangan pernah berpaling dariku, dan kita menua bersama. Aku janji tidak akan pernah berpaling apalagi sampai meninggalkanmu. Meng satu B1 bir istrinya, sayang, pesta pernikahan itu sekali seumur hidup. Aku butuh pengakuan pada dunia kalau kau adalah istri Georgi Vandeles. Kita juga akan mengadakan resepsi di negara kelahiranku Belanda. Lupita mendesah pelan, ya sudah aku ikut kata suamiku, yang terpenting jangan ada pengkhianatan dalam hubungan kita. Kau berpikir terlalu jauh sayang, aku tidak akan menodai pernikahan suci kita. Harlan menarik dagu istrinya dan meraup B1 birnya cepat, B1 bir mereka saling bertautan, Harlan begitu candu. Pada B1 bir istrinya. Lupita melepas C1 suaminya dan menarik nafas dalam-dalam untuk mengambil oksigen. Ayo sayang kita beranjak lagi. Suara Harlan sudah serak, dan terdengar seksi. Mas, kita sudah 2 kali loh, apa masih kurang biasa 2 kali sudah selesai? Gerutu Lupita. Tidak untuk hari ini sayang. Kita akan habiskan sampai siang, masih butuh 3 ronde lagi. Hah? Lupita terbelalak, tetapi tidak ada penolakan, kalau membantah hukumanmu semakin banyak. Harlan tersenyum licik. Lupita menepuk jidat, ia hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan suami bulenya, daripada menolak dan hukumannya semakin banyak. Mobil Pak Basir sudah berhenti di depan lobi perkantoran Vandeles. Ines turun dari mobil setelah mengucapkan terima kasih. Melangkah masuk ke dalam gedung yang menjulang tinggi. Ia menoleh arloji di tangannya di sela langkahnya menuju ruangan. Sudah jam 8:15 menit, aku telah 45 menit, sebentar lagi meeting. Aku harus siapkan materi dulu. Andai saja tak terjebak macet, aku sudah sampai sedari tadi dan membuat materi. Ines masuk ke dalam ruangan dan tak peduli tatapan teman satu ruangan yang melihatnya tak suka. Enak ya jadi karyawan kesayangan bos, masuk kerja boleh telat. Sindiran itu tentu saja dituju untuk Ines, ia tak peduli dengan tatapan sinis dan iri padanya. Ines menyalakan komputer dan mulai fokus membuat materi. Setengah jam kemudian, seorang office boy datang dan menemuinya. Mbak Ines, segera hadiri rapat.
Sudah ditunggu Tuan William dan klien. Baiklah, terima kasih. Dengan cepat Ines menyelesaikan dan melangkah dengan terburu-buru menuju ruangan meeting. Mendengar nama William, sebenarnya ia sudah malas untuk bertemu, namun perintah atasannya lebih penting dan tak boleh dibantah. Ines yang memakai rok span di atas lutut, dipadu berzernawi, terlihat estegaksi dan cantik dengan riasan natural. Langkahnya semakin cepat, suara high heels terdengar nyaring saat melewati lorong ruangan meeting. Ceklek. Selamat pagi. Sapanya ramah. Maaf saya terlambat. Ia melihat hanya ada kursi kosong di samping William. Jantungnya berdebar tak karuan saat menghempaskan bokongnya di samping William. Pria dingin tanpa ekspresi itu hanya diam tanpa menoleh. Mungkin saja William gugup melihat kecantikan dan pesona Ines yang berbeda dari biasanya. Aroma parfum Ines sangat menyejukkan di hidung pria tampan itu, tanpa sadar ia menghirupnya kuat. Ah, Ines, kenapa tubuhmu sangat harum? Kau begitu menggodaku hari ini, penampilanmu sangat estegaksi dan cantik. Batinnya masih terus menghirup udara di sampingnya. Bisa kita mulai Tuan William? William tersentak dari lamunannya, hidungnya terlihat kembang kempis, membuatnya malu saat semua menatap aneh padanya. Silakan, ucapnya gugup. Meeting mulai berjalan dengan hikmat, Ines presentasi di depan klien dengan percaya diri. Mengajak beberapa PT yang hadir untuk bekerja sama di perusahaan Vandeles. Menunjukkan desain grafis yang ia tunjukkan di layar monitor, dan memberikan poin-poin keuntungan. Ines yang cerdas sangat mudah menarik perhatian klien, ditambah penampilannya yang meyakinkan. William terus mencuri pandang wajah cantik wanita di sampingnya. Debaran jantungnya mulai meloncat-loncat, sungguh ia tak fokus saat harus melihat senyuman Ines yang sangat manis di depan klien, rasa tak tenang dan cemburu tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. Bagaimana Tuan William, apa ada lagi tambahan untuk materi meeting hari ini? Bila tidak ada, berita acaranya akan saya tutup. Ujar Alexa, sekretaris seksi yang selalu menggoda itu. Lagi-lagi William dibuat terkejut dan gugup, saat mendapat pertanyaan dari Alexa. Dari awal sampai akhir ia hanya fokus pada Ines, tanpa peduli tatapan orang yang melihatnya aneh. Ya. Kita akhiri saja meeting hari ini, kita akan lanjutkan kembali setelah Tuan Georgi masuk kantor. Nanti sekretaris kami yang akan menghubungi PT kalian masing-masing. Saya permisi dulu. William terlihat wajahnya tegang dan memerah, ia beranjak dan pergi meninggalkan ruangan. Ada apa dengannya? Apa dia sakit? Ah, bukan urusanku. Gumamnya pelan, sambil merapikan berkas desain di atas meja. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, Ines sudah bersiap-siap untuk pulang. Ia merias dirinya di dalam toilet, karena hari ini ia ada janjian bertemu dengan teman kuliahnya. Tepatnya mantan kekasihnya. Sebenarnya ia malas bertemu Rangga, pria yang pernah mengisi hatinya selama 2 tahun. Namun Rangga memutuskan untuk berpisah, dengan alasan ingin fokus kuliah. Tapi kenyataannya ia malah pacaran dengan Rani sahabatnya sendiri, wanita cantik itu telah merebut kekasihnya dengan terbantahkan lagi. Kini Ines ingin menunjukkan pada Rangga, kalau dia salah telah memutuskannya dan memilih wanita penggoda itu yang isi otaknya kosong. Sore itu Lupita dan Harlan sudah berada di showroom mebel mewah dan terbesar di bilangan Jakarta. Untuk memilih perabotan yang dibutuhkan di rumah besar mereka. Harlan membebaskan istrinya untuk memilih semua keinginannya. Wajah tampan suaminya selalu jadi tatapan para wanita yang berada di sekitar tempatnya berbelanja. Lupita seakan tak rela ketampanan suamimu menjadi bahan gibahan bagi sales-sales mebel yang rata-rata wanita dengan postur tubuh sintal. Ada juga pengunjung yang terus mencuri pandang dan pura-pura bertanya pada suaminya. Mas, toilet di sebelah mana ya? Tanya seorang wanita, tersenyum pada Harlan. Maaf ya Mbak, suami saya bukan penjaga toko di sini. Tanyakan saja sama karyawan memakai seragam itu.
Sungut Lupi dan menarik tangan suaminya. Sudahlah kita pulang aja. Ucapnya kesal. Sudah semua belanjanya. Coba dicek lagi apa aja yang masih harus dibeli. Sudah kita cari tempat lain aja mas. Aku kesal mereka menatapmu terus. Aku nggak fokus belanja, apalagi karyawannya pada G3 nit. Harlan terkekeh melihat istrinya cemburu. Mereka kan punya mata, sudah biarin saja. Ya sudah kalau mas masih mau tetap di sini, aku pulang saja. Lupita mencabik kesal. Melihat istrinya cemburu dan merajuk. Harlan menuruti kemauan istrinya, daripada nggak dapat jatah. Ia membayar tagihan di kasir dan pergi meninggalkan showroom itu dengan perasaan dongkol. Siapa yang tidak akan cemburu dan takut kehilangan, bila berjalan dengan suami tampannya, berharisma, tajir melintir dan seorang CEO.